Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang gugatan Prabowo Sandi pasangan calon 02 bahwa keputusan tersebut sangat mengecewakan bagi kami. Maka dengan ini kami menyatakan bahwa kami menghormati hasil keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Telatnya putusan MA, apakah menguntungkan dari Gerindra? Meskipun diyakini mustahil untuk mempengaruhi hasil pemilihan presiden atau Pilpres 2019, keterlambatan publikasi putusan MA terkait kontestasi sengit tersebut terus menjadi perbincangan hangat. Lantas, gerangan apa yang dapat ditafsirkan di balik momentum publikasi putusan salah satu peradilan tertinggi negara tersebut terhadap signifikansi dinamika politik yang ada saat ini? Sangat disayangkan alasan yang keluar dari juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Ngandro bahwa telatnya publikasi putusan MA terkait gugatan Pilpres 2019 dikarenakan alasan klasik berupa banyaknya perkara yang ditangani lembaga yudikatif tersebut. Memang, Ngandro menyatakan bahwa terbitnya putusan yang telah diketok Majelis Hakim pada 28 Oktober 2019 lalu itu telah sesuai dengan prosedur. Akan tetapi, timing unggahan putusan pada awal Juli ini menimbulkan tanda tanya tersendiri. Spekulasi keterkaitan momentum putusan MA tersebut yang seolah turut mewarnai isu politik dan pemerintahan saat ini tampaknya sulit untuk dijustifikasi secara autentik. Tapi di luar itu, nalar pihak maupun dinilai akan terdistraksi dengan seksinya isu Pilpres 2019 beserta intriknya kala itu. Sementara di sisi lainnya, tendensi minor justru tersorot pada MA yang oleh pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Sukmayati, disebut menyediakan alasan yang tak masuk akal atas keterlambatan lebih dari 8 bulan sejak putusan hakim. Kemudian tanggapan menarik datang dari Teguh Hidayatul Rahmat, peneliti Indonesia Popular Survey atau IPS, yang menyebut bergulirnya polemik publikasi putusan MA saat ini menjadi sebuah dialektika yang dimainkan untuk mengguncang stabilitas politik. Secara gamblang, Teguh menyasar keterkaitan polemik putusan tersebut dengan kontroversi RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP sebagai konteks dialektika tersebut. Lantas pertanyaannya, apakah MA sebagai salah satu lembaga beradilan tertinggi di Republik ini memungkinkan untuk turut bermain dalam dinamika politik dan pemerintahan? Spekulasi tak berdasar tentu tak memiliki ruang untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun praduga yang memiliki korelasi dengan tendensi tertentu dinilai dapat memberikan jawaban mungkin saja. Namun, jika ditelisik lebih dalam pada konteks putusan MA, kemustahilan untuk mengubah hasil Pilpres 2019 juga berbanding lurus dengan mustahilnya kekecewaan atas apapun hasil putusan, mengingat telah musnahnya tensi persaingan ketika para kontestan utama telah bergabung dalam koalisi. Menjadi menarik kemudian untuk mengaitkan kemungkinan terjadinya manajemen isu ini dengan salah satu kontestan Pilpres 2019, yakni Prabowo Subianto. Jika merujuk pada eksplanasi manajemen isu Dogel, membesarnya polemik keterlambatan putusan hasil Pilpres 2019 oleh MA tampaknya justru menguntungkan partai besutannya, Gerindra, yang tengah menjadi sorotan akibat terkuaknya kongsi berjamaah kader partai dalam ekspor benih lobster. Mengapa Gerindra? Tentunya jika mengacu pada prinsip manajemen isu, aspek momentum adalah salah satu kunci utama. Jika dibandingkan isu lainnya, eksistensi isu putusan Pilpres MA secara simultan tampak beriringan dengan semakin meruncingnya isu bagi-bagi kue untuk Gerindra melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Ditambah, laporan majalah Tempo edisi 4 Juli lalu yang bertajuk Pesta Benur Menteri Edi akan membuat siapapun geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak,
Laporan investigatif tersebut membeberkan secara detail nama-nama kader Gerindra yang menjadi komisaris hingga direksi di perusahaan eksportir benih lobster seperti Rahayu Saraswati hingga Hasim Joyo Hadikusumo. Tak heran jika kemunculan secara tiba-tiba publikasi putusan Pilpres MA yang kemudian berkembang menjadi polemik tersendiri agaknya sedikit menguntungkan serta mengurangi tekanan isu kongsi ekspor lobster Gerindra. Robert Lawrence Hutt dalam Strategic Issue Management, Organization and Public Policy Challenge melihat lebih jauh domain manajemen isu sebagai bagian dari penajaman rencana strategis jangka panjang. Terlalu tumpang tindihnya berbagai polemik isu kebijakan kontraproduktif pemerintah yang dibumbui dengan isu-isu lain yang seolah saling terkait membuat ekosistem informasi yang berkembang menjadi sangat keruh. Setelah tertunda lebih dari 8 bulan sejak putusan Majelis Hakim, publikasi MA terkait gugatan Pilpres 2019 juga di sisi lain tampaknya memunculkan potensi diskursus baru mengenai ekspektasi publik andai kata putusan tersebut dapat mengubah hasil Pilpres. Sorotan tertuju kepada Ketua Umum Gerindra yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Publikasi putusan MA dinilai menjadi sapu jagat selain membiaskan polemik ekspor lobster kader Gerindra untuk dapat pula menjadi elemen penilaian strategi jangka panjang dalam mengukur ekspektasi publik terhadap mantan Panglima Kostrat itu sebagai kandidat pada kontestasi pemimpin bangsa 2024. Di luar itu semua, kita tentu mengetahui bahwa benar tidaknya putusan MA tersebut hanya dijadikan manajemen isu tentunya tidak diketahui secara pasti. Pada titik ini, kita tentu hanya bisa meraba-raba terkait peristiwa apa yang tengah terjadi. Bagaimanapun, ke depannya, publik harus lebih jeli memilah informasi dan isu terkait politik dan pemerintahan yang sedang mengemuka. Menariknya, diskursus isu tertentu di tengah berbagai kemudaratan konkret yang sedang terjadi bisa jadi merupakan pengalihan atau bahkan pembiasan yang direncanakan. Namun, jika ditelisik lebih dalam pada konteks putusan MA, kemustahilan untuk mengubah hasil Pilpres 2019 juga berbanding lurus dengan mustahilnya kekecewaan atas apapun hasil putusan mengingat telah musnahnya tensi persaingan ketika para kontestan utama telah bergabung dalam koalisi. Menjadi menarik kemudian untuk mengaitkan kemungkinan terjadinya manajemen isu ini dengan salah satu kontestan Pilpres 2019, yakni Prabowo Subianto. Lantas pertanyaannya, apakah MA sebagai salah satu lembaga beradilan tertinggi di Republik ini memungkinkan untuk turut bermain dalam dinamika politik dan pemerintahan? Spekulasi tak berdasar tentu tak memiliki ruang untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun praduga yang memiliki korelasi dengan tendensi tertentu dinilai dapat memberikan jawaban mungkin saja. Lantas, gerangan apa yang dapat ditafsirkan di balik momentum publikasi putusan salah satu peradilan tertinggi negara tersebut terhadap signifikansi dinamika politik yang ada saat ini? Sangat disayangkan alasan yang keluar dari juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Ngandro bahwa telatnya publikasi putusan MA terkait gugatan Pilpres 2019 dikarenakan alasan klasik berupa banyaknya perkara yang ditangani lembaga yudikatif tersebut. Memang, Ngandro menyatakan bahwa terbitnya putusan yang telah diketok Majelis Hakim pada 28 Oktober 2019 lalu itu telah sesuai dengan prosedur. Akan tetapi, timing unggahan putusan pada awal Juli ini menimbulkan tanda tanya tersendiri. Spekulasi keterkaitan momentum putusan MA tersebut yang seolah turut mewarnai isu politik dan pemerintahan saat ini tampaknya sulit untuk dijustifikasi secara autentik. Tapi di luar itu, nalar pihak maupun dinilai akan terdistraksi dengan seksinya isu Pilpres 2019 beserta intriknya kala itu. Sementara di sisi lainnya, tendensi minor justru tersorot pada MA yang oleh pengamat politik Universitas Gadjah Mada
Sukmayati disebut menyediakan alasan yang tak masuk akal atas keterlambatan lebih dari 8 bulan sejak putusan hakim. Kemudian tanggapan menarik datang dari Teguh Hidayatul Rahmat, peneliti Indonesia Popular Survey atau IPS, yang menyebut bergulirnya polemik publikasi putusan MA saat ini menjadi sebuah dialektika yang dimainkan untuk mengguncang stabilitas politik.